Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Getaran Mekanik, Bu Ibu BC Titing STM Eng, dan yang terhormat juga bagi jajaran ASLED Praktikum Getaran Mekanik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifadi Saputra dengan NIM 22500 41011 dengan kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum getaran mekanik. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama itu ada alat-alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Nah, yang ke satu itu ada siapkan PC atau laptop. Nah, untuk PC atau laptop itu untuk melihat hasil uji coba yang telah dilakukan. Untuk yang kedua ada alat peraga getaran bebas. Yang ketiga ada alat timbang gantung. Alat timbang gantung ini untuk mengukur berat massa yang akan diuji. Ya, terus ada tachometer untuk mengukur kecepatan atau RPM dan ada vibrometer untuk melihat getaran. Dan yang keempat yaitu ada siapkan pegas dan redaman. Selanjutnya, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut? Komponen pada alat getaran bebas. Yang pertama itu ada PC atau laptop. Yang kedua ada alat peraga getaran bebas, alat timbang gantung. Ya, sorry, yang ketiga ada alat timbang gantung, tachometer, dan vibrometer. Dan keempat ada pegas dan redaman. Dan untuk yang kelima itu ada penggaris. Nah, penggaris di sini untuk mengukur jarak si pegas dan si massa. Untuk selanjutnya alat-alat pada getaran paksa. Nah, untuk yang pertama itu ada alat getaran paksa. Yang kedua ada alat tulis untuk menulis hasil yang telah diketahui. Yang ketiga itu ada pegas batang. Yang keempat ada pegas koil. Yang kelima ada piringan umbalage. Yang keenam ada peredam. Yang ketujuh ada pengukur amplitudo. Di sini pengukur amplitudo untuk melihat dan mengukur si amplitudo yang akan diuji. Yang kedelapan ada pemberat. Pemberat di sini ada dua, yaitu dua macam yang berkisaran 1 kilo dan 2 kilo. Dan untuk yang terakhir, yang kesembilan itu ada tachometer. Nah, untuk selanjutnya itu ada alat-alat pada getaran paksa derajat. Nah, untuk yang pertama itu ada alat getaran paksa. Yang kedua ada laptop. Yang ketiga ada dimmer. Yang keempat ada pegas. Yang kelima itu ada motor umbalage. Yang keenam pengukur kilometer. Yang ketujuh redaman. Nah, untuk tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran bebas 1 derajat, itu untuk alat-alatnya itu yaitu yang pertama itu siapkan alat tulis, yang kedua ada siapkan PC atau laptop, yang ketiga siapkan alat timbang gantung, tachometer atau vibrometer dan vibrometer, yang keempat siapkan peralatan motor, yang kelima siapkan pegas dan redaman. Nah, pelaksanaan peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. Itu yang posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk yang pertama itu ada siapkan alat ukur untuk mengukur si massa dan si. Untuk yang kedua itu ada pasang sensor getaran pada permukaan. Nah, si sensor ini ada di belakang alat peraga bebasnya. Untuk yang ketiga itu ada, sebentar. Ya, untuk yang ketiga itu ada beri simpangan. Nah, di simpangan di sini ada tiga macam.
Yang pertama itu ada X1 dengan ukurannya 10 mili, yang kedua ada X2 dengan 20 mili, dan X3 ada 30 mili. Setelah itu kemudian dilepaskan. Yang keempat, amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur. Yang kelima, setelah data terlihat telah muncul di PC atau laptop, lalu simpan data hasil pengukuran, lalu ditulis. Dan yang keenam, ulangi dengan kombinasi dua pegas tersebut. Untuk selanjutnya itu tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran bebas. Untuk alat-alatnya tidak jauh beda dari yang sebelumnya. Yang pertama itu ada siapkan alat tulis, yang kedua ada siapkan PC atau laptop, yang ketiga ada siapkan alat timbang gantung, tachymeter, vibrometer, yang keempat siapkan peralatan motor, yang kelima siapkan pegas dan redaman. Pelaksanaannya, pelaksanaan peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. Itu yang pertama yaitu ada rencana pemasangan massa dan pegas. Sebelum dilakukannya uji coba itu dilakukan pemasangan dulu si massa dan pegasnya seperti pada gambar yang tertera di sini. Yang kedua itu ukur massa M1, massa 1, massa 2 dan massa 3 dan aksesoris dengan alat timbang yang tersedia lalu dicatat. Yang ketiga itu ada ukur kekakuan pegas K1, kemudian tandai dan catat. Terus yang keempat ada pasang massa dan pegas seperti pada gambar. Yang kelima ada pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasi dengan PC atau laptop. Yang keenam beri simpangan. Simpangan di sini ada tiga juga yaitu ada X1 dengan 10 mili, X2 dengan 20 mili, dan X3 dengan 30 mili. Kemudian lepaskan. Nah, setelah itu amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Yang ketujuh ada simpan data hasil pengukuran. Nah, di sini juga ada rumus dari untuk menghitung kekakuan pegas ini. Nah, K sama dengan F per delta X dalam kurung Newton per meter. F sama dengan massa kali gravitasi. Delta X sama dengan nilai simpangan. Hmm. Untuk yang selanjutnya itu ada tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran paksa. Pelaksanaan peragaan, sorry, sebentar. Ah, baik, dilanjut. Pelaksanaan peragaan getaran paksa, yaitu rencana pemasangan massa dan pegas seperti gambar di bawah ini yang sudah tertera di sini gambarnya. Yang pertama itu lepaskan pegas koil apabila terpasang. Yang kedua, setting terlebih dahulu mikrometer pada nol dengan melihat lampu sinyal. Dan yang ketiga itu jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih 3 meter. Yang keempat, nyalakan tachymeter dan motor ombalan dengan cara bertahap. Tahan di RPM tertentu. Yang kelima itu dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada tachymeter secara steady. Yang keenam yaitu ada catat nilai amplitudo dan RPM-nya. Yang ketujuh, ulangi dengan massa 1 kilo dan 2 kilo. Nah, untuk pengerjaannya itu yaitu yang pertama ada pasang koil, yang kedua setting mikrometer pada nol dengan melihat lampu sinyal. Oh sorry sorry ini sama. Baik ke selanjutnya yaitu ada hasil dari software Octave ini. Nah ini adalah diagram getaran bebas tak teredam. Sebentar. Nah untuk bagian
sebelah sini itu yaitu ada simpangannya. Dan untuk yang sebelah bawah ini ada waktu. Kenapa bebas tidak teredam? Karenanya pada saat pengujian tidak ada redaman, maka nilainya nilai C-nya itu di oktav nilainya 0. Untuk masanya itu ada sama dengan 0,880805. Untuk redamannya 0 soalnya tidak memakai redaman. Untuk kekakuan pegasnya yaitu ada di 526. Untuk simpangan awalnya itu ada di 0,01. Redamannya 0 dan waktu frekuensinya yaitu ada 30. Nah, baik untuk yang kedua itu tidak jauh beda, tapi eh, d- waktu frekuensi kekakuan si masanya itu berbeda, yaitu masanya 0,560, redamannya masih tetap sama 0, kekakuan pegas 526 dan simpangan awalnya sedikit berbeda. Di sini ada simpangan awalnya yaitu 0,02, redamannya 0 dan waktu frekuensinya yaitu 27. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan dari kata-kata atau penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.